Jadi gue mau cerita tentang satu anak kecil yang dibunuh sama orang tua kandungnya sendiri. Seru banget sih itu, Wow. gila. Amazing. Gimana tuh ceritanya? Jadi awalnya itu ada dua orang temenan, kita panggil aja Nanoy sama Noya. Mereka itu pulang sekolah bareng jalan kaki. Dan kejadian ini sekitar 4 tahun yang lalu, di tahun 2021. Wow, berarti ini udah lama banget ini kejadiannya. Dan artinya ini mereka masih cukup kecil ya. Iya, betul. Oke, jadi si dua orang ini pulang sekolah. Oke, Nanoy sama Noya ini pulang sekolah. Dan dia melewati salah satu jalan yang ada di daerah Cikampek. Sekitaran Cikampek, Iya. artinya masih daerah kita ya? Iya, benar-benar. Berarti deket banget ini. Ya, jadi ketika dia pulang sekolah jalan kaki, dia itu mau nyebrang. Dia mau nyebrang jalan. Terus pas dia mau nyebrang, dia melihat di seberang itu ada anak kecil. Dia melambai-lambai tangan ke arahnya Nanoy. Oke. Wow. Jadi Itu cuma Nanoy aja yang diliatin gitu. ya karena Artinya si Noya ini nggak lihat, enggak, cuma Nanoy doang Iya. misalnya. karena Nanoy ini dari kecil peka terhadap hal-hal yang kayak gitu. Oh. Ya, gitu. Oke. Jadi awalnya dia nggak nyadar kalau itu bukan manusia. Awalnya dia nggak nyadar. Terus dia melambaikan tangan. Nanoy berusaha nolak energi yang dia kasih gitu. Tapi anak itu terus nyamperin Nanoy gitu. Berarti anak kecilnya ngelambain tangan terus-terusan, Iya. tapi Nanoy ini kayak nolak terus. Iya. Nanoy itu kayak pura-pura nggak lihat gitu ya? mm-mm. Oh. Nanoy udah nolak. Tapi saat dia berdiri di situ di tempat itu juga, Nanoy ini diajak ke dimensi lain. Gitu. Jadi dia dibawa ke masa dimana si anak kecil ini tuh meninggal. Berarti kayak Dibawa ke masa lalu ya? Iya. Masa lampau, Bener. masa kehidupan anak kecil ini gitu? Ya, jadi dia di situ diperlihatkan gimana si anak kecil ini tuh dibunuh. creepy sih kalau Iya. dia ngeliat masa lalu anak Iya. kecil yang udah Iya. dibunuh kayak gitu. Jadi anak kecil ini tuh namanya anak kecil yang polos ya, gak tahu apa-apa. Orang tua mereka ini bener-bener Oke guys, ini mohon maaf. Kita merasakan merinding, jadi kita agak amazed dan agak stun dulu dikit. Oke, kita lanjut ya ceritanya karena kita merasakan hawa-hawa nggak enak di sini. nah jadi Jadi tadi anak kecilnya itu kan si Nano ini masuk ke dimensi anak kecil ini. Boleh diceritain nggak nih anak kecil ini masuk? Anak kecil ini ada pada saat kapannya gitu? ya jadi ketika orang tuanya ini berantem, ada di masa orang tuanya ini berantem hebat banget karena ayahnya si anak kecil ini ketahuan selingkuh, guys. Wow. Ya. Itu kira-kira kejadiannya di tahun berapa ya? Itu kejadiannya udah lama banget dong dari si masa Nanoy ngelihat dia ini, karena itu di tahun 1779. Itu yang bikin gua kaget. Dan itu Nanoy maksudnya dan itu anak kecil itu di kondisi umur Umur sekitar 5 tahun. Berarti Iya. itu dari kita lahir juga dia udah hidup, cuman kayak emang gimana ya, orang tuanya ini ya tadi yang kamu bilang. Iya. Benar-benar. wow, serem sih. Iya. Oke. Jadi namanya anak kecil nggak mau dong ngelihat orang tuanya tuh berantem, dan dia nggak tahu permasalahannya apa. Orang tuanya tuh berantem hebat, dan anak kecil ini tuh jangan bilang nengahin. ya anak kecil ini berusaha untuk Anak sekecil itu nengahin. Iya. Wow. Anak kecil ini mau bantu orang tuanya tuh menjadi penengah lah gitu ya buat orang tuanya yang lagi berantem. Tapi saat orang tuanya lagi berantem, dan disclaimer ya, orang tuanya tuh sama sekali nggak ada gangguan jiwa atau psikologis yang lain-lain gitu. Dan di saat itu ayahnya lari ke dapur bawa pisau dan nusuk anak kecil itu di Gila. depan ibunya. Gila, sakit banget sih itu berarti ayahnya kalau
berani nusuk tanpa ada gangguan jiwa sekalipun kayak gitu. Dan maksudnya tuh lagi kayak lagi ribetnya tuh bareng istrinya. Iya ngerti. Iya kan, kayak Jadi anaknya tuh, pelampiasan itu. anaknya tuh nggak tahu apa-apa tapi ayahnya nusuk Iya. anaknya gitu. Iya, dan Wow, dan ibunya tuh bener-bener nggak ada pembelaan, gak ada pembelaan. nggak ada. Oh my god. Ibunya nggak peduli. Gila, sakit sih. Iya, Sakit sih. Kata gue orang tuanya tuh sakit Iya. sebenarnya. Dan yang dilihat Nanoy ini, Mm-mm. ya yang dilihat Nanoy, orang tuanya tuh udah emang nggak ingin gitu kelahiran anak kecil ini, kelahiran anak kecil di dunia ini. Artinya sih emang mereka keluarganya bukan keluarga yang harmonis Iya, dari betul. awal. Dan si anak kecil ini anak tunggal atau Ya, punya anak saudara? tunggal, dia nggak ada saudara. Ya, Ih, sakit. dia cuma sendiri dan orang tuanya tuh setiap hari sibuk kerja, nggak peduliin si anak kecil ini gitu. Dan di saat itu ketika dia dibunuh, makanya ibunya tuh nggak ada pembelaan apa-apa sama si anak kecil ini. Ketika dia dibunuh ya di hadapan ibunya yang melahirkan dia, Iya. anak kecil itu diseret ke dalam kamar, terus dikunciin dan dia dibiarin sampai meninggal di sana. Wow. Ya, Sedih sih ini, jujur sedih. dia Kasihan. dan saat ayahnya masuk ke kamar lagi buat ngecek kalau dia udah meninggal atau belum gitu. Dan kalian tahu, Ca, pisaunya itu udah tergeletak di lantai. Berarti si anak kecil ini ngebuka sendiri dong pisau. Iya, Anak sekecil itu udah ngeberani buka Iya. pisau yang ada di dirinya. Iya. Lu bayangin Itu gak kayak- sih darahnya seberumuran Iya, apa? iya pasti itu banyak banget. Gila. Kalau boleh tahu ditusuknya di bagian mana? jadi dia ditusuk di bagian perut di bawah gitu. Dan dia nyabut pisaunya itu sendiri di kamar itu dan akhirnya dia kehilangan nyawanya gitu. Gue udah gak ngerti lagi sih sama orang tuanya, kayak bener-bener Gue nggak ngerti akal orang tuanya di mana sampai bisa berani banget kayak gitu ke ngebiarin anaknya anaknya. sendiri. Tunggal lagi ya. Ah, Dan saat dalam keadaan meninggal, anaknya itu dimasukin ke lemari es. Itu yang bikin gue speechless banget. Dan kenapa orang tuanya nggak nguburin gitu kan? Dia malah naro anaknya ini di lemari es. Aku nggak tahu tujuannya itu apa, tapi kayak itu tuh setelah kejadian itu orang tuanya meninggalkan rumah itu berhari-hari dan tidak pernah kembali lagi ke rumah itu. Gila. terus kalau kayak gitu artinya kan si anak kecil ini kan kondisinya beku dong ya, Ya. pasti kan. Itu siapa yang nemuin kira-kira? Nah, setelah membeku berhari-hari bahkan berminggu-minggu, jadi mereka itu punya supir. Mereka Iya. punya supir, mereka masih harus ada si supirnya ini mau bersih-bersih rumah Iya. mungkin ya, karena udah lama ditinggal Mm-mm. dan mungkin mencium aroma yang tidak sedap gitu dari arah kamar dan lemari es. Iya, pasti sih. Dari Darah bau soalnya banget, ya. bau amisnya. Terus bangke itunya juga. Dan si supirnya ini ngecek si kulkasnya, si lemari esnya itu, dan ternyata benar di situ ada jasad anak kecil itu gitu. Kondisinya beku. Ya, kondisinya beku gitu. Dan di saat itu supirnya nelpon orang tuanya. Tapi kalian tahu apa? Gak ada jawaban sama sekali. Gak ada. Gak ada jawaban sama sekali. Orang tuanya bener-bener gak peduli. Kepis kok. Iya. Dan itu kan maksudnya kan beku kan, artinya otomatis tubuh dia udah bukan yang Iya, artinya kaku kaku banget ya. Lu bayangin gak sih kayak ayam yang udah Iya. mati terus Iya kebayang. Iya. lu kasih lemari es kayak gimana gitu. Ya kayak gitu. Sakit sih Sakit. Gak orang bisa tua. ngebayangin sih Iya. kayak jasad anak laki-laki itu gimana Wait, jadinya. laki-laki atau cewek? Dia, oh ya, sorry gue belum kasih Iya. tahu di awal. Jadi dia ini anak perempuan, Oh, guys. Itu yang paling menyedihkan. Dia perempuan yang di masa dia lagi ceria-cerianya butuh kasih sayang dari ayahnya gitu. Jujur speechless banget ya Iya. aku. Speechless sih. Maksudnya anak saya kecil itu gitu ya. Dan kalau boleh tahu, dia warga negara Indonesia atau negara lain? Ya, kejadian ini itu, penusukan ini terjadi di salah satu rumah di Jawa Timur. Berarti cukup jauh ya. Iya, Iya. Sampai dia bisa ada di daerah Cikampek di jalan yang Iya, tadi kamu Di bilang Jawa itu. Timur. Dan dia asal warga negaranya di mana? Orang apa? Indonesia atau Iya, orang negara dia lain? keturunan Belanda gitu. Ya, Wow. yang pada saat itu masih zaman kolonialisme sih.
Tapi udah nggak aneh sih. Nggak aneh sih, Iya, ya emang kita juga udah Iya. dengar simpang siur cerita-cerita seperti itu. Tapi ini maksudnya anak kecil dong, dan Iya. ada Perempuan orang tunggal iya, gitu, perempuan perempuan tunggal tunggal. gitu kan, dan kita denger langsung ceritanya amazed sih dan speechless juga sih. Menyayat hati gitu. Iya. Iya. Terus tadi habis ketemu sama supirnya, Oke. Jadi setelah ditemuin sama supirnya ini, dia dibawa ke rumah sakit dong untuk Iya. dianalisis dan diotopsi. Hasilnya tuh gimana gitu. Dan ini tuh berhari-hari otopsinya. Mungkin akhirnya sampai gitu ke telinga orang tuanya iya. tentang penemuan jasad di rumah ini gitu. Dan akhirnya orang tuanya ini menutup kasus ini dan mereka memanipulasi bahwa kasus ini tuh karena perampokan gitu. Bukan karena pembunuhan. Ya, padahal itu anaknya sendiri gitu. Artinya dia manipulasi sampai ke rumah sakit dan kepolisian dong pastinya. Ya, pastinya. Tapi kan itu kan maksudnya rumah, ya kalau kita lihat sih anak tunggal gitu ya, Iya. dari orang tua yang sibuk kerja pasti kaya dong. Iya, dia kan ya orang tuanya kan juga Belanda gitu. Pasti Iya. saat itu dia sedang memikirkan ya banyak hal krisis gitu. Iya, dan tapi anehnya mungkin aku nggak tahu ya zaman dulu ada CCTV atau enggak, tapi nggak Iya. ada hal-hal Nggak ada nggak yang sih bisa masih zaman bikin segitu? bukti akurat Ya, itu. nggak ada karena mungkin orang tuanya juga cukup berkuasa gitu ya, cukup punya iya privilege sih. gitu. Jadi nggak ada yang berani gitu kepada orang tuanya. Dan alhasil kasusnya ditutup dan dianggap itu adalah perampokan. Oke, jadi dia dimakamin tanpa ada kedua orang tuanya. Dimakamin oleh Dan itu hanya pihak-pihak rumah sakit yang tahu dan supirnya. Gitu. Gila sih, kasihan banget, kayak dia kayak udah meninggal gitu, cuman kayak di saat situasi seperti itu orang tuanya juga masih belum datang loh, kayak apa ya, sakit, bener-bener sakit gitu loh orang tuanya, kayak Iya. pemikirannya kayak Iya. gimana. Iya. dan itu tuh kayak ketika anaknya ini meninggal, itu tuh pas pemakamannya tuh udah berhari-hari bahkan berminggu-minggu, Iya. belum kayak dibekuin, Iya, terus otopsi, baru dimakamin secara Iya. layak gitu. Iya. Dan Gila tentu sih, dong gokil, yang gokil. kalian tahu kalau misalkan dia meninggalnya aja tuh secara tidak wajar. Iya. Tidak mungkin dia tidak penasaran gitu. Mhm. Oh. Pasti ada ketidakpuasan di dalam hidupnya yang sebelumnya. Pasti sih. Pasti kayak gitu. Pasti. Apalagi udah mah kasusnya ditutup, terus abis itu orang tuanya nggak dateng, meninggal karena perampokan sampai Iya. ditikam kayak gitu. Iya, Nggak mungkin itu- dong, Ya, nggak betul. masuk di akal sih. Jadi setelah itu arwahnya dia ini terus bergentayangan gitu, bahkan di sekeliling rumah kemana-mana gitu. Lalu ada salah satu orang yang peka gitu sama hal-hal gaib juga sebelum si Nanoy ini. Dia ketemu sama anak kecil ini, ya. Dia tuh dibawa sama si yang bisa ini gitu, dibawa. Tapi ya yang bawa ini tuh nggak sanggup gitu, nggak kuat. Nggak sanggup, kenapa tuh? Ya, Maksudnya? karena ya dia tuh ya gitu pasti dia meminta suatu hal gitu dari kita, kayak minta untuk tubuhnya tuh disempurnain dan meminta banyak mahar yang harus kita penuhi gitu untuk dia agar tetap hidup gitu, maksudnya ada di situ gitu. Oh, iya, Ya. iya. Jadi makanya gara-gara itu dia dibuang di Cikampek ini. Iya, iya, dan akhirnya dari Jawa Timur itu dia dibuang sampai ke sini. Cuma dari situ mungkin nggak ada yang tahu ya perjalanan dia itu Iya. kayak gimana, tapi tahu-tahu pasti ada di daerah Cikampek ini. Iya, dan akhirnya sempet ada di Cikampek yang bawa dia juga, tapi akhirnya dibuang lagi ke situ gitu. Didoain, alhasil dibuang lagi ke situ gitu. Karena tempatnya juga di daerah Cikampek ini jadi lumayan angker gitu terkenalnya. Tuh. Karena pernah didoain dia balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Gitu. Entah apa yang dia cari gitu sebenarnya. Dan sampai akhirnya ketemu sama Nanoy dan temennya ini. Dan Nanoy setelah dibawa ke dimensi dia di kehidupan sebelumnya gitu, dia benar-benar tersentuh hatinya gitu. Jadi alhasil Nanoy memutuskan untuk bawa dia gitu. Bawa dia pulang Iya, pada saat itu. iya, dia bawa. Berarti dia sampai sekarang masih ada. Iya,
Dia bawa anak kecilnya ini pulang gitu, dan di situ dia dibantu sama Nanoy buat disempurnain, dan di situ juga dia em, mediasi sama Nanoy. Lu Jadi pernah, komunikasi iya, gitu. lu pernah lihat nggak ada kayak konten creator YouTube gitu-gitu, kayak Jurnalisa gitu-gitu? iya, sering, Iya, sering, iya, sering. dia mediasi. Nah, jadi dia melakukan itu gitu. Artinya Nanoy ini juga cukup terbuka ya, maksudnya Iya. untuk kayak mediasi kayak Iya, gitu iya, ya. karena dia emang bisa gitu, dan dibantu oleh ibu temennya ini. Dan ibu temennya ini kebetulan juga sama gitu, peka sama hal-hal goib gitu. Wow, keren Ya. sih ceritanya. Ya. Keren banget. Dan setelah itu si ini kan bermediasi gitu. Dia menyampaikan banyak sekali rasa sakit yang sudah dia rasakan selama hidupnya, di mana dia dibunuh secara tidak wajar, dan dia hidup tidak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya gitu. Iya sih, kayak anak kecil umur sekitar 5 tahun dibunuh, tapi nggak dimakamkan secara layak sama orang tuanya. Terus habis itu ketika dia sudah di alam lain, setelah di alam yang bukan alam kita ini, dia dipindah, dibuang itu pun dia sebenarnya merasa sakit ya. Ya, benar-benar. Iya sih, kasihan. Dan setelah itu akhirnya dia tuh mencari jawabannya adalah kenapa dia masih ada di sini ya, tidak berpulang ke tempat yang seharusnya, itu karena dia masih mencari bagian tubuh dia yang hilang gitu. Wow, kira-kira apa tuh bagian tubuh yang hilang? Ya, yaitu kaki. Nah, dia kehilangan kaki. Sakit jadi Iya. anak kecil itu, kasihan. Ya, abis gitu akhirnya disempurnain lah sama Nanoy gitu. Dia dibantu untuk doa gitu segala macam supaya dia ini kembali kepada tempat yang seharusnya. Tenang. Tapi dia udah nemuin tubuhnya yang hilang ini, tapi dia tetap nggak mau kembali ke sana gitu. Dia terus berenang ya Iya. sampai sekarang? Berarti Dia- dia ngerasa nyaman gitu ya Iya. sama ini, Iya. makanya dia nggak mau pulang lagi. Ya karena mungkin dia baru menemukan apa yang namanya kasih sayang gitu dari orang lain. Ya. Sedih banget sih. Ya, dia baru menemukan rasa aman gitu, rasa nyaman, karena sebelumnya dia tidak pernah mendapatkan itu gitu. Dan dia dapet itu dari Nanoy. Iya. Jelas-jelas udah beda dimensi, beda alam Iya. dari dia. Kasihan. Tapi Nano ini kayak bener-bener baik banget ya dia Iya. ya. Iya. Maksudnya dia nggak mandang dia itu udah udah nggak ada atau masih hidup. Berarti Iya, benar. keren sih, keren. Keren sih Nanoy, hebat. Semangat Nanoy. Dan sampai akhirnya dia temenan sama Nanoy sampai sekarang, kemana-mana ikut sama Nanoy, dan dia tuh pengen dipanggil si cantik gitu. Karena aku kasih gambaran ya tentang si anak kecil ini. Si cantik ya, dia pengennya disebut si cantik gitu. Dia itu tubuhnya mungil ya, sekitar ya umur 5 tahun gitu ya, pakai dress cantik sekali warna pink. Dia pakai ikat pinggang pita warna marun, dan rambutnya tergerai panjang dengan kulitnya putih pucat, persis sekali noni Belanda. Kalau kita bayangin ya, artinya si cantik ini bener-bener yang definisi cantik, Iya, imut, yang lucu bersih banget, lucu gitu banget, loh. tapi sayang banget kisah hidupnya. Sayang Iya. Tragis itu sih. Padahal dia sosok yang kalau misalkan seumuran kita ya, Iya, dia mungkin banyak banget disukai sama orang ya Benar. pastinya. ya Tapi sayang menikmati masa anak kecilnya gitu ya. Iya. Sayang sekali dia harus kehilangan itu, tapi dia bisa merasakan kasih sayang yang ternyata lebih besar dari Nanoy, tapi dia juga ngejagain Nanoy gitu, dan dia nggak ganggu, dia baik, energinya positif. Artinya ketika Nanoy nemuin dia juga di Cikampek, Ya. dia nggak Enggak, ngapa-ngapain Enggak. gitu ya, diem aja Iya. stay di situ. stay di situ aja. Dia cuma nyari orang yang tulus mau ikut ikut sama dia gitu. Gitu. Keren sih ceritanya, Iya. amazing banget bener-bener. Aku juga nggak nyangka banget sih. Ya aku nggak nyangka sih. Aku baru pertama kali dengar kisah setragis ini Oke, secara iya. langsung ya. Apalagi ini orang tuanya sendiri. Iya. Iya, melakukan orang kaya itu. sendiri loh. Menurut kalian ada nggak sih kayak pesan moral yang bisa diambil dari cerita anak kecil ini, guys? Ada sih kalau aku, mungkin kalau kita lihat Nanoy ini kan hidup di yang kita gitu ya, alam kita Iya, ya. iya, Tapi betul. dia berani buat ngambil resiko buat
ngebawa si cantik ini ikut bareng dia dan mengasihi si cantik ini benar-benar yang kayak dengan penuh kasih sayang, bikin si cantik aman bareng dia gitu. Iya, betul. Dan apa ya, maksudnya kayak jangan membeda-bedakan gitu pun. Kalau misalkan kita tahu gitu kita di alam ini, tapi kita juga punya loh apa ya namanya, kita berdampingan gitu sama Iya. orang-orang yang bukan di alam kita gitu. Betul, Jadi betul, betul. asal kita nggak saling ngeganggu aja ya kayaknya. Iya, Kalau betul, misalkan betul, kita lihat dari Nanoy ya, Mm-mm. itu sih kayaknya kalau dari aku. Kalau dari aku ya, lebih ke orang tuanya sih. Iya, betul. Aku juga Iya. tadi kepikiran sih. Ya, ke orang tuanya. Kalau misalkan ya kita jadi orang tua, tolonglah jangan terlalu sibuk sama urusan kita masing-masing gitu. Kalau kalian belum siap jadi orang tua, jadi ya sebisa mungkin jangan dulu punya anak gitu. Menurut aku sih gitu. Dan peran orang tua di sini tuh kurang banget ya menurut Iya. aku, karena kayak orang tua tuh kan perannya tidak hanya ngasih uang, tapi dia harus mendidik, membesarkan gitu, tumbuh bersama gitu ya. Kalau menurut aku sih gitu. Iya sih, kayak kalau misalkan kita dengar ada pepatah tuh kayak orang tua mana sih yang nggak sayang sama anaknya, tapi Iya, di betul. ceritanya cantik ini tuh kayak Ya, dia nggak mendapatkan itu gitu. Iya, betul. Mungkin itu juga sih peran orang tua harus begitu. Oke, jadi itu sih cerita untuk hari ini yang sangat menyentuh hati aku banget. Iya sih, Ya. ini juga lumayan ya Iya. menyentuh kita juga ya. Ya, Ya, jadi sedih banget. oke. Oke teman-teman, itu cerita kita hari ini. Semoga kalian bisa mendengarkan dan meresapi juga Ya. Dan mendapat kejadian ini. pelajaran Ya, dari apa yang telah kami dan- ceritakan. Di akhir juga kita akan doa untuk si cantik ini ya, supaya dia, karena dia udah mau ceritanya untuk Iya, dan ini share. juga kita udah izin ke si cantiknya langsung ya Iya. teman-teman lewat mediasi bersama Nanoy. Oke guys, segitu dulu untuk cerita hari ini di segmen horor. Jadi gimana? Seru nggak ceritanya? Stay tune terus buat segmen-segmen selanjutnya di YouTube kita. Di Poci. Poci. Sampai jumpa. Bye-bye. Dah.